kita dalam keadaan sehat. Karena anugerah Tuhan kita bisa ada sampai hari ini. Bagi hari ini kita bersyukur kalau kita bisa ada sampai hari ini, itu adalah berkat yang luar biasa buat hidup kita. Dapat terasa Bapak Ibu Saudara kalau kita renungkan, kalau kita pikir waktu hari-hari ini berjalannya begitu cepat. Dapat terasa bukan Agustus, baru berapa hari, kita pikir baru berapa hari, tahu-tahu hari ini menjadi belasan hari. Sebentar lagi selesai. Oleh karena itu, buat kita pada pagi hari ini, jangan habiskan waktu kita untuk mengurusi hal-hal yang tidak berguna. Tapi arahkan hatimu, arahkan setiap hidup kita untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Karena waktu semakin hari semakin bertambah cepat. Karena itu pagi hari ini kita punya kesempatan untuk kita bisa merenungkan firman, kita bisa mendengar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Kita memfokuskan hati kita untuk firman itu boleh dapat tempat dalam setiap hati kita. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita melihat pasal 16. Kita akan baca ayat ini bersama-sama dari ayat 5 sampai ayatnya yang ke-14. 2 Samuel pasal 16 ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-14. Kalau sudah temukan semua, kita akan baca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Ketika Raja Daud telah sampai ke Bahuri, keluarlah dari sana seorang dari kaum keluarga Saul. Ia bersama Simei bin Gera. Sambil mendekati raja, ia terus-menerus mengutuk Daud dan semua pegawai Raja Daud dilempari dengan batu, walaupun segenap tentara dan semua pahlawan berjalan di kiri kanannya. Beginilah perkataan Simei kepada ia mengutuk, Enyalah engkau penumpah darah orang Bursila. Tuhan telah membalas kepadamu segala darah keluarga Saul yang engkau gantikan menjadi raja. Tuhan telah menyerahkan kedudukan raja kepada anakmu Absalom. Sesungguhnya engkau sekarang dirundung malam karena engkau seorang penumpah darah. Lalu berkatalah Abisai anak Seruya kepada raja, mengapa anjing mati ini mengutuki tuanku raja? Izinkanlah aku menyeberang dan memenggal kepalanya. Tetapi kata raja, apakah urusanku dengan kamu hai anak-anak Seruya? Biarlah dia mengutuk, sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, kutukilah Daud, siapakah yang akan bertanya, mengapakah engkau berbuat demikian? Pula kata Daud kepada Abisai dan kepada semua pegawainya, sedangkan anak kandungku ingin mencabut nyawaku, terlebih lagi sekarang orang Benyamin ini, biarkanlah dia dan biar dia mengutuk, sebab Tuhan yang telah berfirman kepadanya demikian. Ayat 12. Mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini, dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini. Demikianlah Daud melanjutkan perjalanannya dengan orang-orangnya, sedang Simei berjalan terus di lereng gunung bertentangan dengan dia. Sambil berjalan ia mengutuk, melempari dengan batu dan menimbulkan debu. Ayat 14. Dan telah sampai raja dan disuruh rakyat yang ada bersama-sama dia ke Yordan, lalu mereka beristirahat di situ. Ya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat dari pasal sebelumnya, dari pasal sampai pasal 16 ini, dari 2 Samuel pasal 16, kalau kita melihat dari bagian-bagian ini menceritakan bagaimana ketika Daud Absalom meninggalkan orang tuanya, atau Daud ketika Absalom meninggalkannya, masalah Daud merasa masalah yang berat. Dia mengalami masalah yang berat dan tidak cukup sampai di situ. Bahkan masalah demi masalah terjadi dalam kehidupan Daud. Kita lihat ketika dia dalam pelarian
dan sampai ke sebuah tempat yang bernama Bahurim. Bahurim ini adalah suatu suku, yaitu suku Benyamin, di mana tempatnya pendukungnya Raja Saul. Raja pertama itu Raja Saul, Raja Israel yang pertama itu Raja Saul. Dan di sini kita lihat Bapak Ibu Saudara, bahwa pada saat itu dia bertemu dengan keluarga Saul yang bernama, ada seseorang yang bernama Simei bin Gera. Pada waktu bertemu dengan Daud, Simei ini tidak berusaha untuk menyambut dia sebagai raja. Kalau kita lihat, ketika dia tahu bahwa Daud sudah sampai di tempat Bahurim atau bertemu dengan Daud pada saat itu, apa yang dia katakan? Nyalah. Dia mulai mengutuk. Engkau penumpah darah, dan apa yang kau sudah lakukan kepada Saul terjadi. Padahal apa yang terjadi, Saul tidak melakukan, Daud tidak melakukan. Dan apa reaksinya? Apa reaksinya Daud? Ketika dia mendengar hujatan, ketika dia mendengar ejekan, ketika dia mendengar kutukan. Saat itu Daud masih punya kekuatan. Saat itu Daud masih bisa, Bapak Ibu Saudara. Dia tinggal berkata kepada prajurit yang bersama-sama dengan dia berkata, ayo bunuh dia. Bisa. Tapi kalau kita lihat, apa yang reaksinya Daud? Daud tidak melakukan apa? Apakah karena Daud tidak bisa? Bisa. Tapi apa reaksinya Daud? Daud tidak melakukan apa? Daud tidak melihat itu sebagai sebuah kesempatan untuk melakukan kejahatan. Tidak. Daud tidak melakukan apa-apa. Kenapa pertanyaannya? Kenapa? Seorang raja punya kekuatan, punya kuasa, dihina, dikutuk, tapi diam saja. Bahkan Alkitab menceritakan bahwa ketika ada yang membela, para Israel membela, ayo izinkan saya untuk saya penggal kepalanya. Berarti itu kata-kata kutuk yang sangat menyakitkan. Kalau sampai ada orang lain yang berkata seperti itu, artinya orang itu sudah siap. Dia siap mati untuk Raja Daud. Tetapi reaksi Raja Daud apa? Dia tidak mau. Dia tidak mau lakukan apa. Pertanyaannya kenapa? Tidak salah, punya kekuatan, punya kekuasaan, tinggal dia memerintah, tetapi dia tidak lakukan itu. Jawabannya adalah karena Daud memiliki kualitas kepribadian yang baik. Apa kualitas hidupnya? Daud itu orang yang berjiwa besar. Itu kualitas hidup yang saya temukan di dalam kehidupannya Daud. Daud itu punya jiwa yang besar. Udah punya kesempatan, tinggal memerintah, udah punya kekuatan, udah punya kuasa. Tetapi dia tidak pilih untuk dia lakukan itu. Karena Daud memiliki kualitas hidup pribadinya yang baik, yaitu berjiwa besar. Masih banyak yang kita bisa lihat dari kehidupan Daud. Tapi ini yang saya mau sampaikan buat
setiap kita yang ada di tempat ini. Berjiwa besar. Coba kita perhatikan ayat 11. Ayat 11 sampai ayat yang ke-12. Ayat 11 sampai ayat 12. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Mula kata Daud kepada Abisai dan kepada semua pegawainya, sedangkan anak kandungku ingin mencabut nyawaku, terlebih lagi sekarang orang Benyamin ini, biarkanlah dia dan biarlah dia mengutuk, sebab Tuhan yang telah berfirman kepadanya demikian. Ayat 12. Mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini, dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu padanya. Orang kalau berjiwa besar, kalau kita memiliki jiwa besar dalam hidup kita, maka kita tidak akan membiarkan diri kita dikuasai oleh kebencian dan permusuhan. Dan itu yang dimiliki oleh Daud. Coba kalau dia waktu itu lakukan, masalahnya tambah panjang. Tetapi dia karena memiliki jiwa yang besar, dia tidak mau dikuasai dengan kebencian. Bahkan ayat-ayat yang kita baca ayat 11, biarkan dia mengutuk, tidak apa-apa. Coba kalau itu yang terjadi buat siapa? Saya dan Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Kalau hal yang sama terjadi buat saya, kita benar, kita tidak salah, kita dihina orang, kita dicaci maki orang, apa reaksi? Kita tidak melakukan kesalahan, tapi kita dihina orang, kita dicaci maki orang. Apa reaksi kita? Apakah kita akan berkata begini? Karena kita orang Pantekosta, kita berkata, ya puji Tuhan, haleluya, luar biasa. Tidak apa-apa. Ataukah kita akan berkata seperti dia, apa yang Daud katakan, biarkan dia mengutuk. Kutukan itu jauh menyakitkan daripada apa? Caci maki. Coba Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini, kita koreksi hati setiap kita. Sampai pagi hari ini, adakah kita memiliki jiwa yang besar? Hati yang berjiwa besar seperti Daud. Punya kesempatan untuk melakukan yang jahat, tapi Daud berkata tidak. Biarkan dia. Tidak membiarkan hidupnya dikuasai dengan kebencian. Makanya Paulus pernah berkata begini, Roma 12 ayat 21 berkata begini, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan apa? Kebaikan. Kalau Bapak Ibu Saudara baca dalam Roma pasal 12 ayat 21, tetapi kalahkanlah kejahatan itu dengan apa? Kebaikan. Kita
tidak bisa melakukan, kita tidak bisa balas apa-apa. Kalau apa? Kalau kita tidak mampu. Seringkali itu yang terjadi. Saya tidak bisa melakukan apa? Saya nggak bisa apa-apa. Tapi coba kalau saya mampu. Tapi apa yang firman Tuhan ajarkan buat kita pada pagi hari ini? Mari setiap kita yang ada di tempat ini miliki hati yang berjiwa besar. Seperti Daud. Sini berkata, nyalah kamu. Apa yang dia katakan itu tidak dia lakukan dalam hidup. Tetapi Daud membiarkan itu karena dia tahu ketika dia lakukan, masalahnya akan bertambah. Merugikan pribadi. Inilah yang firman Tuhan ingatkan buat saya dan Bapak Ibu Saudara di tempat ini, bahwa ternyata untuk kita memiliki jiwa yang besar itu tidak mudah. Saya dan Bapak Ibu Saudara di tempat ini ngomong gampang, Pak. Tapi untuk kita lakukan hal ini, itu bukan sesuatu yang mudah. Untuk itu, kenapa kita diingatkan ini? Mungkin baru saja kemarin kita dengar ya di YouTube atau di mana, atau kita dengar di siapa, atau mungkin bulan lalu kita pernah. Tapi kenapa kita diingatkan? Karena setiap hari, setiap saat, setiap waktu yang kita jalani dalam hidup ini, itu selalu ada godaannya. Nanti sesudah ini ketika kita keluar, ada godaannya tersendiri. Pilih seperti Daud, ataukah pilih kita melakukan itu menurut maunya kita. Kejahatan itu hanya bisa dikalahkan dengan apa? Kebaikan. Makanya Paulus berkata di dalam Roma 12 ayat 21, dia berkata, kalahkanlah kejahatan itu dengan kebaikan. Ternyata Daud, kepribadian Daud yang baik, tidak cuma ini, banyak. Daud adalah raja yang hebat, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tapi satu hal yang saya lihat di sini adalah dia memiliki jiwa yang besar. Jiwa apa ciri-ciri jiwa besar? Jiwa yang besar yaitu tidak membiarkan dirinya dikuasai dengan kebencian, kepahitan. Kalau saya bertanya, pernah disakiti? Pernah, banyak hal yang bisa membuat kita sakit hati. Pernah Bapak Ibu di tempat ini disakiti? Kecewa? Banyak. Tapi kenapa kita bisa kuat sampai pagi hari ini? Karena kita punya jiwa yang besar. Kita dengar firman, kita terus mendengar firman, merubah hidup kita. Akhirnya apa? Kita mengerti apa yang terjadi itu adalah sebuah proses untuk apa? Tuhan mendatangkan kemuliaan dalam hidup setiap kita. Dulu Bapak Ibu saya pernah doain seseorang. Orang ini masih keluarga. Karena itu di kampung dan kayak orang kayak saya kan berbeda istilahnya, anggap saya pengkhianat seperti itu. Karena apa? Saya kan Pantekosta istilahnya. Dulu, sekarang udah orang udah pada mengerti. Suatu saat saya habis khotbah, waktu itu saya dipercayakan untuk bawa pimpin ibadah, karena di sana kalau ibadah di Protestan itu yang namanya gemit itu
dari puji-pujian apa kita kan yang pimpin semua. Saya habis pimpin, waktu saya khotbah kok karena dia nggak suka, karena dia ngerasa seperti saya mengkhianati seperti itu. Habis saya bawa firman Tuhan, terus saya turun, saya serahkan ke istilahnya dulu itu kalau mereka itu utusan Injil. Nah sesudah itu Bapak Ibu kami bertemu di sebuah tempat kumpulan keluarga. Dan saya mau doain dia, istilahnya saya mau doa, ya saya kan masih istilah kenal keluarga. Saya doa, tapi dia teriak, marah. Dia caci maki saya itu luar biasa di depan. Apa yang saya lakukan? Saya tidak marah. Tapi ketika teringat kata-katanya itu sakit hati banget. Tapi ketika saya sampai waktu itu belum di Cirebon, saya sampai di Surabaya waktu itu, saya berdoa untuk pertama-tama saya bilang, saya mau pulihkan hati saya Tuhan. Kalau saya melayani, tapi hati saya lagi keingat itu kayaknya gak ada artinya. Saya doain, bukan doa saya, Tuhan tolong, itu masih keluarga yang istilahnya masih keluarga, Tuhan tolong supaya dalam keluarga itu jangan, saya mau mereka pada takut Tuhan, istilahnya itu kan. Dulu juga dari sekolah kan kasih kami tugas doain keluarga-keluarga. Jadi saya berdoa. Suatu saat saya teringat suatu siang saya berdoa, terus saya teringat namanya. Tapi yang saya ingat Bapak Ibu, kayak itu perkataannya, mau berdoa tapi gak enak. Saya berhenti, jujur itu gak enak banget. Karena itu kan banyak orang yang pro saya, banyak orang yang pro dia. Jadi kayak, kalau saya ngomong udah, ya udah, jadilah seperti itu maksudnya. Tapi saat itu saya berdoa, ingat, saya Tuhan berhenti dulu. Saya waktu itu saya berhenti. Menjelang sore, kalau sore saya tinggal di, waktu itu kami di asrama, jadi saya tinggal di asrama. Giliran ada teman yang piket, ada teman yang pergi pelayanan, ada yang doa di asrama. Dan pas saya doa, itu keingat lagi, masih keingat karena baru tadi saya, ternyata itu Tuhan suruh saya untuk lepaskan pengampunan dalam hati saya. Saya diingatkan begini, Tuhan aja digituin, masa cuma kamu segitu aja? Gak bisa. Karena waktu itu prinsipnya saya gini, mati hidup Pantekosta. Kan dulu istilahnya kan saya prinsipnya gini, hidup atau mati Pantekosta, seperti itu. Saya udah prinsipnya gitu. Dan apa yang terjadi? Ternyata Tuhan suruh saya untuk doain keluarga saya. Saya berdoa, terus siangnya katanya hari itu siang menjelang siang meninggal tanpa sebab. Tiba-tiba meninggal Bapak. Saya menyesali begini. Waktu itu seharusnya saya harus ngomong gini, saya minta maaf. Tapi karena berhubung dengan waktu dan orangnya itu susah. Orangnya itu udah pemabuk, luar biasa. Jadi nggak ada yang bisa macam-macam.
Dan apa yang terjadi? Dia bukan dipulang oleh Tuhan, tapi Tuhan kayak saya menyesal begini. Tuhan, saya nggak lakukan bagian saya. Seharusnya saya bilang, ya udah, saya minta maaf kalau saya salah. Nggak sempat, karena saya berpikir nanti kalau pulang lagi, saya kepingin sama bapak ini. Ketika saya renungkan hal ini, walaupun saya tidak minta maaf, tetapi hal itu suatu waktu itu saya percaya itu karena Tuhan. Roh Kudus menguatkan saya untuk apa saya tidak melakukan apa. Coba saya ngomong, ya udah, kalau saya Pentakostalan, kalau saya begini, kapan cuma Bapak Ibu, gak ada untungnya juga. Saya diam aja, terus ya macam-macam perkataan, luar biasa. Akhirnya apa yang terjadi? Saya belajar. Dari kisah kejadian itu saya belajar untuk membebaskan diri dari kebencian itu sesuatu yang tidak mudah. Untuk membebaskan hidup kita dari kebencian itu bukan sesuatu yang gampang. Hanya orang-orang yang berjiwa besarlah yang mampu melakukan hal ini. Dan saya percaya ada orangnya di tempat. Amin. Saya percaya setiap kita yang ada di tempat ini, kita juga memiliki hal yang sama seperti apa yang dilakukan, berjiwa besar. Karena Alkitab sudah berkata, kalahkanlah kejahatan dengan apa? Kebaikan. Mungkin hari ini kita diperhadapkan dengan persoalan seperti keluarga, di dalam pelayanan mungkin, dalam keluarga, mungkin dengan anak-anak, mungkin dengan istri, mungkin dengan suami. Belajar untuk tidak membiarkan kebencian itu menguasai kita. Karena ketika kebencian itu menguasai kita, kepahitan itu menguasai kita, kita masih berada di dalam lingkarannya setan. Kita berputar, tetap hari yang sulit, hari yang sukar hari-hari ini. Ayo, milikilah jiwa yang besar. Apapun masalah mungkin sangat menyakitkan hari ini, belajar seperti Daud. Daud berkata, ada orang yang mendukung dia untuk melakukan itu, tapi dia berkata, apa urusanku denganmu? Coba kalau saya seperti itu, coba kalau Bapak Ibu seperti itu, apakah kita akan berkata, apa urusanku denganmu? Biarkan dia. Kalau Tuhan yang berkata kepada dia untuk mengutuk aku, biarkanlah dia mengutuk aku. Apakah kita akan berkata seperti itu? Ataukah kita akan mencari siasat? Untuk kita menghancurkan orang tersebut. Saya pernah dikatain sama orang begini, padahal itu bukan masalah saya. Udah minta maaf, udah selesai. Tapi dia bilang begini, saya mau kamu tidak akan ada lagi di kota Cirebon. Saya berpikir, kota Cirebon punya siapa? Saya warga negara Indonesia. Saya mau tinggal di mana kan bisa. Kalaupun yang berkata, maaf, penguasa kota Cirebon, tapi kan saya warga negaranya Indonesia. Tanah ini adalah milik negara. Saya
Waktu itu saya lucu, ngancam orang yang salah, yang nggak pernah saya akan takuti dengan hal seperti itu. Karena saya berpikir, ya mati di sini juga sama aja kan di daerah saya, kan saya juga mati. Waktu saya belajar, tapi ketika kita diberkati dengan kebenaran, kita akan berubah. Jangan biarkan dirimu hari-hari itu untuk apa? Dikuasai dengan kebencian. Karena kebencian itu tidak mendatangkan faedah buat hidup. Tidak ada manfaatnya. Kiranya ciri yang pertama ini boleh memberkati kita. Coba kita lihat dalam hidup setiap kita pagi hari ini. Apa yang ada di dalam hatimu pagi ini? Masih ada unek-unek enggak? Unek-uneknya bukan baru kemarin, itu yang 10 tahun kemarin, itu yang baru 2 tahun kemarin. Masih. Kalau bukan saya, dia nggak seperti itu. Itu kata-kata kebencian. Kalau bukan saya dulu tolong orang, terus saya berdosa, merasa berdosa seperti itu. Kalau bukan saya, terus Tuhan tegur saya, sombong kamu. Bukan kamu, tapi Tuhan. Kan seringkali kita merasa, kalau bukan saya. Saya ngerasa begini, orang waktu itu gak peduli sama dia, tapi kok dia jahatin saya gitu. Siapa yang waktu itu peduli sama dia? Kalau bukan saya, kan ngerasa benar kan Bapak Ibu? Perkataan seperti itu kan saya benar. Kan saya yang tolong dia. Orang gak peduli sama dia, saya yang tolong dia. Tapi kok dia bisa jahatnya sama saya? Kalau bukan saya. Buat ibu saya, emang kamu hebat kan? Karena ada kebencian. Makanya Daud tidak membiarkan hal itu terjadi dalam hidupnya. Dia tidak membiarkan kebencian itu menguasai hidupnya. Karena dia memiliki jiwa yang besar. Yang kedua, yang terakhir, yang kedua adalah orang yang memiliki jiwa yang besar. Ketika masa suka, ketika masa sulit, dia akan tetap bertahan. Karena dia tidak akan membiarkan diri yang hangus dengan keputus asaan. Orang yang memiliki jiwa yang besar, pada masa situasi berubah seperti apapun, sesulit seperti apapun, dia akan tetap kuat dan bertahan. Karena dia tidak akan pernah membiarkan keputus asaan itu menguasai. Makanya ayat 11 dan ayat 12 tadi yang kita, mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku, biarkan nanti Tuhan yang akan memperhatikan kesengsaraan. Dia terus berserah kepada Tuhan, dia menyerahkan, dia percaya bahwa ada satu pribadi yang sanggup menolong dia. Dia tidak bertindak dengan apa maunya, dia tidak bertindak dengan kekuatannya, tapi dia tahu ada Tuhan yang sanggup menolong. Itu jiwa besar. Masa-masa sulit yang Daud jalan, selesai satu, tambah satu, selesai satu, ada satu lagi. Tapi kita lihat itu, dia tetap bertahan. Dia tidak membiarkan kesulitan, dia tidak membiarkan dirinya hanyut di dalam keputusasaan.
Bukankah itu yang sering terjadi dalam hidup kita? Karena dia percaya bahwa apa yang terjadi dalam pasti ada rancangan Tuhan di dalam hidup. Makanya Paulus berkata di dalam Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi. Dan saya percaya setiap kita yang ada di tempat ini pagi hari ini, hal yang sama, pribadi yang baik, yang sama yang dimiliki oleh Raja Daud ada di dalam setiap hidup kita. Ada di dalam hidup saya, ada di dalam hidup Bapak Ibu yang ikut doa pagi, bahkan keluarga kita dimanapun. Itu doa kita. Kita memiliki jiwa yang besar supaya kita mampu untuk mengatasi setiap persoalan yang hari-hari kita jalankan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.